Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami ingin mencoba untuk mempresentasikan hasil dari penelitian kelompok kami, yaitu tentang perancangan infrastruktur jaringan komputer untuk penerapan e-government Kabupaten Sumedang di bidang pelayanan publik. Sebelum masuk ke presentasi, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Akbar Nusyarudin. Nama saya Cynthia. Saya Wildan. Nama saya Ma'ruf. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan proyek yang telah kita buat, yaitu proyek dari jaringan komputer kantor mal pelayanan publik Kabupaten Sumedang. Untuk menggabungkan dari setiap dinas ke kantor mal pelayanan publik, maka dibutuhkan pusat di mana setiap dinas dapat terhubung satu sama lain. Nah, untuk itu kita menggunakan cloud network. Tapi sebelum kita ke cloud network ini, kita harus terlebih dahulu untuk menamai setiap perangkat atau memberikan alamat IP pada setiap perangkat di kantor dinas. Nah, untuk menamai IP address tersebut, kita menggunakan metode DHCP server, di mana kita terlebih dahulu harus mengatur dulu server yang ada pada setiap dinas untuk meng-on-kan service DHCP-nya. Kemudian kita setting dulu seperti default gateway, DNS server, dan alamat IP untuk setiap kantor dinasnya. Nah, setelah itu baru kita gariskan dulu dari awal IP address-nya. Nah, setelah itu baru kita dapat menggunakan DHCP untuk menggunakan service tersebut. Nah, contohnya seperti ini, kita ubah dulu ke static, kemudian pilih DHCP, maka IP address pada PC tersebut akan otomatis tertulis sendiri seperti itu. Kita lakukan pada setiap dinas yang ada. Kemudian untuk menyambungkan atau menghubungkan antar setiap dinas ke kantor pelayanan publik, kita harus menghubungkan setiap router pada dinas ke cloud network seperti ini. Nah, setelah terhubung, maka pada cloud networknya kita harus men-setting pada bagian tiap-tiap serial yang digunakan atau colokan serial yang digunakan. Contohnya seperti serial 01, di mana yang terhubung adalah router pertama. Router pertama di sini. Nah, untuk agar si router pertama ini dapat terhubung ke semua dinas, maka kita harus membuat terlebih dahulu jalur atau rute-rute pada setiap router yang ada seperti ini. Kemudian lanjutkan ke serial yang lainnya seperti ini. Nah, baru untuk menghubungkan setiap router yang ada, kita menggunakan frame relay. Nah, di sini kita akan menggunakan seperti serial 01, router 1 ke misalkan router 1 ke router 1 jalur 1 yang seperti ini. Setelah dikalkulasikan, maka akan terdapat 45 rute yang digunakan seperti ini. Nah, setelah selesai, maka kita harus memasukkan sebuah coding di setiap router yang digunakan seperti ini. Kita masuk ke router, kemudian kita ke config, pilih serial yang digunakan, kemudian ke CLI, kita masuk ke router. Nah, seperti ini kita masukkan encapsulation frame relay seperti itu, agar frame relay pada setiap router dapat aktif. Kita gunakan seperti ini ke setiap router yang ada. Nah, apabila sudah selesai, maka setiap isi yang ada dapat terhubung ke sisi lainnya. Kita coba ping dari sini, kita masuk ke CMD, kita ping. Misalkan kita akan mengeping ping 192.168.3.4. Pilih, kita tulis 192.
ini. Apabila sudah selesai, kita bisa coba menggunakan mengirimkan pesan dari sini. Nah, biasanya dalam percobaan pertama kita akan melihat statusnya adalah violet. Tapi kalau kita klik lagi, maka bisa kita lihat ini sukses. Coba yang lain. Nah, seperti itu. Nah, untuk smart networknya atau IoT-nya, kita di sini menggunakan webcam, pintu otomatis, dan motion detector atau sensor gerak. Nah, di sini kita menggunakannya untuk absensi setiap staf yang ingin masuk ke ruang staf. Nah, untuk mengaktifkannya, kita harus masuk dulu ke server IoT-nya, kemudian kita masuk ke web browsernya. Kita harus masuk dulu ke web yang telah kita buat sebelumnya. Nah, kita buat. Nah, untuk membuat ini kita harus dulu ke config IP-nya. Nah, kita masukin dulu IP dari servernya. Kita menggunakan IP kelas A. Nah, untuk memasukkan ke sini kita harus masuk ke sini. Nah, untuk membuat username-nya atau password-nya kita bisa menggunakannya di service. Kita masuk ke IoT. Nah, ini yang telah kita buat sebelumnya. Kita masuk lagi ke sini, kita masukkan admin. Nah, sudah di sini terdapat pintu otomatis, kamera, dan sensor gerak. Sebentar. Untuk mengaktifkannya kita hanya perlu memencet ALT dan kursor seperti ini. Nah, seperti ini. Akan yang kita lihat di sini sensornya menyala. Jika sensor gerak menyala, kameranya akan menyala. Kemudian jika staf itu dikenali, maka statusnya akan berubah menjadi unlock. Nah, sebelum itu, untuk men-setting IoT tersebut diperlukan sebuah kondisi agar si kamera dan pintu dapat otomatis terbuka. Untuk men-settingnya, mengkonfigurasinya, kita bisa masuk ke condition. Nah, di sini kita bisa mengeditnya di sini. Nah, nama staf dikenali, enable. Kita terlebih dahulu. A kita pilih sensor gerak jika on sama dengan true, then set, maka kemudian kamera buka true, dan kemudian pintu otomatisnya jika terkunci maka terunlock seperti itu. Nah, untuk yang keduanya staf tidak dikenali, maka jika sensor gerak on is false, mati, kamera juga akan mati, kemudian pintu juga akan terkunci sendiri seperti itu. Oke, seperti itu saja. Untuk mengecek apakah kantor MPP ini dapat bekerja dengan baik, kita bisa menggunakan simulation, kemudian pilih pesan dari sini, kita klik, pilih ke sini, kita coba lagi dari sini ke sini aja, kita coba, lalu kita bisa play di sini. Kita bisa lihat pesan dari MPP akan masuk ke router, seperti itu. Kita coba percepat. Kita ulang terlebih dahulu tanpa simulasi. Sukses, kita sini successfully. Kita coba lagi ke simulasi. Nah, kita lihat pesan yang dikirim masuk ke cloud, masuk ke router, kemudian dia akan masuk ke sini dan memberikan pesan terkirim ke notifikasi pengiriman ke
yang bersangkutan. Nah, seperti itu. Oke, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.